Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang kembali di Ekolab Ekonomi Akuntansi, lab tempat kita belajar ekonomi dan akuntansi. Nah, kali ini kita mau bahas tentang bagaimana menghitung harga pokok penjualan barang dagangan dengan menggunakan metode LIFO. Ya, LIFO itu last in first out. Jadi metode ini adalah menghitung harga pokok penjualan dengan anggapan bahwa barang yang masuk atau dibeli terakhir akan dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu. Nah, metode ini ya, harga jual per unitnya itu yang digunakan adalah harga beli terakhir. Misalnya kemarin kita beli barang, sekarang juga beli barang. Nah, yang dijual pertama kali itu yang pembelian hari ini gitu. Yang kemarin disimpan dulu, itu metode LIFO. Nah, metode ini memang sebenarnya sangat jarang digunakan ya. Jadi karena apa? Karena memang salah satunya adalah tidak menunjukkan potensi jasa sesungguhnya dan juga tidak menunjukkan arus fisik unit yang sesungguhnya. Karena kan pada umumnya kita tahunya barang yang pertama kali dibeli itu biasanya kan harus dijual terlebih dahulu kan ya. Tapi di samping kekurangannya sebenarnya kelebihannya juga ada sih ya metode ini. Nah, di antaranya adalah dapat membandingkan cost atau biaya dan pendapatan saat ini gitu langsung ya. Jadi langsung bisa dibandingkan pendapatannya berapa, biaya yang dikeluarinnya berapa, karena masih baru gitu kan. Beda kalau yang dulu itu kan mungkin saja bisa berubah harga biaya-biayanya, misalnya biaya angkut dan lain-lainnya. Nah, kira-kira ada nggak perusahaan yang menggunakan metode ini dalam penjualan barangnya? Jadi barang yang terakhir dibeli itu yang harus pertama kali dijual. Ya, walaupun jarang, memang ini sebenarnya opsional ya, bisa dipakai. Misalnya toko baju. Nah, toko baju itu kan biasanya toko baju itu majang model terbaru kan ya. Nah, kenapa? Karena kalau majang yang lama, stok lama, itu kan takutnya udah ketinggalan tuh modelnya gitu kan. Pasti yang dipajang adalah yang paling terbaru, model terbaru. Selain toko baju misalnya toko elektronik ya. Toko elektronik misalnya handphone, itu biasanya yang dipajang di depan itu biasanya yang teknologinya paling canggih gitu ya. Atau misalnya toko buku juga sama ya. Itu biasanya yang paling terbarunya yang dipajang atau yang dijualnya. Nah, untuk memahami bagaimana menghitung harga pokok persediaan barang dengan menggunakan metode LIFO ini, kita langsung saja bahas dalam bentuk soal ya. Baik, soal nomor 1. Perhatikanlah transaksi-transaksi berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2018 diketahui persediaan barang dagangan awal sebanyak 120 unit. Tanggal 2 Maretnya dibeli barang dagangan 80 unit. Kemudian pada tanggal 3 Maretnya barang dagangan dijual sebanyak 40 unit. Dan pada tanggal 6 Maret dijual barang dagangan sebanyak 50 unit. Nah, pertanyaannya adalah besarnya harga pokok penjualan tanggal 6 Maret. Berarti yang ini nih. Tanggal 6 Maret yang dijual 50 unit ini berapa harga pokoknya? Ya, berapa harga pokoknya, besarnya harga pokok pada tanggal 6 Maret jika diasumsikan perusahaan melakukan pencatatan persediaan menggunakan sistem perpetual dengan metode LIFO. Ya, LIFO itu berarti yang terakhir dibeli itu harus yang pertama kali dijual. Kita langsung saja nomor 1 kita tulis dulu biar nggak lupa, ini pakai metode LIFO. Ya. Oke, yang pertama tanggal 1 Maret. Ya, persediaan awal kita tulis persediaan awal. Itu adalah 120 unit dengan harga masing-masingnya adalah per unitnya adalah 16.000. Oke. Kemudian tanggal 2 Maretnya ini dibeli, pembelian. Kita tulis pembelian. Pembeliannya 80 unit. Dengan harga 20.000 per unit. Oke. Tanggal 3 Maretnya barang dagangan terjual sebanyak 40 unit. Nah, baru di sini yang harus diperhatikan ya. Jadi metode LIFO, FIFO maupun rata-rata bergerak yang menjadi fokusnya atau kuncinya itu adalah ketika dijual. Ya, karena kan metode LIFO, FIFO atau rata-rata itu kan metode penjualannya gitu. Bagaimana menjualnya yang mana dulu gitu. Nah, kalau LIFO berarti yang terakhir dibeli. Nah, sementara sampai tanggal 2 bulan 3 itu total barang dagangan yang siap dijual itu adalah ternyata 200 unit ya. 200 unit itu terdiri dari 120 unit yang harga 16.000, 80 unit yang harga 20.000. Nah, sekarang pada tanggal 3-nya dijual barang dagangan
penjualan. Penjualannya itu tanggal 3-nya adalah 40 unit. Nah, karena ini memakai metode LIFO yang terakhir dibeli, ya, berarti yang ini pakainya, yang 80 unit. Keluarin dulu yang ini, yang 80 unit, ya. Dijualnya 40 unit, berarti di sini dijualnya kita kasih tanda beda, ya. Nah, 40 unit. Berarti ini pakai yang ini, yang 80 unit ini, yang 20.000. Ini berarti sisanya sampai hari ini, sampai tanggal 3 itu saldonya itu adalah yang ini 120 unit yang harga 16.000. Kemudian yang ini sisanya tinggal 40 unit lagi. 40 unit yang harga 20.000. Nah, ini adalah saldonya atau sisanya, saldo sampai tanggal 3, ya. Kita lanjutkan tanggal 6 Maret. Nah, tanggal 6 Maret dijual barang dagang sebanyak 50 unit. Penjualan 50 unit, berarti ini kan ingat pakai LIFO yang terakhir dibeli, berarti itu yang harus pertama kali dijual. 50 unit berarti habiskan dulu yang ini, yang terakhir dibeli kan yang ini 40 unit. Nah, ini yang ini nih, pembelian terakhir. Yang ini kan masih ada sisa 40 unit lagi, berarti keluarin dulu 40 unit. Kita kasih tanda yang merah, 40 unit. Jual dulu yang 40 unit sisa yang ini, harganya berarti 20.000. Nah, sisanya yang 10 unit lagi, berarti pakai yang dulu, yang persediaan awal, yang sisa dulu, yang 120 unit ini nih. Ini saldo sampai ini. Jadi nanti lihatnya dari sini saldonya, jangan ke atas lagi, ya. Berarti 10 unit kali yang 16.000. Nah, itu, ya. Nah, karena soalnya ini adalah menghitung besarnya harga pokok yang tanggal 6 Maret, berarti yang 50 unit ini berapa harga pokoknya, tinggal kita jumlahkan saja ini. 40 unit kali 20.000, 800.000. Yang 10 unitnya 160.000. Jadi kalau di total ini 960.000. Nah, ini adalah HPP-nya. Harga pokok penjualan yang tanggal 6 Maret. 960.000. Jadi jawabannya adalah yang yang ini. Tuh, ya. Jadi kalau ditanya sampai tanggal 6 itu sisanya berapa lagi? Sisa dari persediaannya, tinggal ini kurangi saja, ya. Jadi pengurang yang atas, berarti yang ini tinggal 110 unit, ya, dengan harga 16.000. Yang ini berarti habis gitu. Jadi sisanya adalah 110 unit lagi yang harga 16.000. Tuh. Nah, itulah contoh penyelesaian soal mengenai perhitungan harga pokok penjualan untuk barang dagangan atau persediaan barang dagangan menggunakan metode LIFO. Nah, sebenarnya metode LIFO ini sudah tidak diaplikasikan lagi oleh perusahaan, ya. Ini menurut PSAK nomor 14 revisi tahun 2008, itu sebenarnya yang dipakai oleh perusahaan sekarang tuh hanya FIFO dan average saja. Mungkin itu untuk perusahaan besar, ya, tapi kalau untuk perusahaan kecil, mungkin kalau kita punya warung kecil gitu, ya, itu bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ya. Misalnya sekarang nih lagi rame minyak mahal gitu kan, ya. Nah, seminggu ini yang tadinya sekitar 12 ribuan sekarang jadi 19.000 per liter. Nah, kalau kita posisinya sebagai pedagang, nah, bisa aja kita jual yang paling terakhir kita beli, berarti pakai metode LIFO, ya. Jadi biar apa? Biar cepat habis juga gitu. Kalau misalkan dibiarkan ngejual yang terakhir, ngejual yang dulu yang waktu masih murah gitu, nanti pas yang ngejual yang harga mahal terus harganya turun, ya kan seolah-olah kita nggak ada untungnya gitu, ya. Terus juga, nah, biasanya untuk metode LIFO ini diterapkannya di perusahaan yang barang dagangannya itu tahan lama gitu, ya, yang nggak expired dalam waktu dekat, ya. Kalau misalkan minyak tadi, ya kan nggak bisa dibiarin, nggak bisa disimpan mungkin lebih dari setahun gitu kan, ya. Nah, itu
Demikian pembahasan mengenai contoh soal dan pembahasan dari metode LIFO ini. Selanjutnya kita membahas metode VIVO ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.